Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa tersebutlah kita akan dapat memperoleh kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, pada hari ini kita berada pada hari yang istimewa, berada pada Jumat yang mulia, Jumat yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, di mana umat Islam khususnya masyarakat muslim di Indonesia memperingatinya sebagai hari kelahiran manusia agung, manusia mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira 14-15 abad yang lalu lahirlah sosok yang telah lama ditunggu-tunggu umat manusia. Salah satu kisah tentang penantian kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kisah Tuba' As'ad Al-Himyari. Ia adalah seorang raja dari Yaman. Bahkan ia telah menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 700 tahun sebelum kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tarikh Ibnu Hisham, pada awalnya Tuba' ini ingin menyerang kota Madinah. Namun kemudian dia didatangi oleh dua orang ulama yang mencegah dan mengingatkan beliau bahwasanya, wahai tuanku, janganlah engkau menyerang kota ini, sebab kota ini kelak akan menjadi tempat hijrah dan menetapnya seorang nabi dan rasul terakhir di akhir zaman. Maka Tuba' pun mengurungkan niatnya untuk menyerang kota Madinah dan bahkan ingin berjumpa, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau menulis sebuah surat yang beliau titipkan kepada seorang ulama yang ia tempatkan di kota Madinah. Beratus-ratus tahun surat itu disimpan dari generasi ke generasi, sampai akhirnya kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah dan kemudian menetap di rumah salah seorang sahabat Bani Ansar yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, yang tidak lain tidak bukan adalah keturunan daripada ulama tersebut. Di sanalah kemudian Rasulullah menerima surat dari At-Tuba'. Hadirin, betapa luar biasanya iman mereka jika dibandingkan dengan iman kita. Namun kita patut bersyukur karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memuji kita umat-umat yang tidak berjumpa dengannya, sebagaimana dalam sebuah hadis
yang disebutkan dalam beberapa kitab walaupun hadis ini dinilai dhaif, bahwa Rasul menyebut ajabul khalqu imanan, iman yang paling menakjubkan, karena hanya dengan berbekal kitab suci kita mengimaninya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Khatib ingin menyampaikan satu ayat yang mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita. Ayat yang menyebutkan tentang sifat Rasulullah SAW. Ayat ini ayat yang cukup familiar di telinga kita. Kita mungkin sering melihatnya dalam kaligrafi. Surah At-Taubah ayat 128. Di mana Allah berfirman di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian dari golongan kalian seorang rasul yang memiliki ciri-ciri di antaranya azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat baginya penderitaan orang lain, penderitaan umatnya. Jika ada di antara umatnya yang merasa sedih, maka beliau ikut merasakan sedih pula. Jika ada di antara umatnya yang disakiti, dizolimi, maka Rasulullah SAW ikut bersedih. Antara Rasulullah SAW dengan umatnya itu bagaikan cermin, yang apabila seseorang itu bercermin, apabila seorang tersenyum di hadapan cermin, maka cermin akan menampilkan senyum pula. Dan apabila seseorang itu sedih di hadapan cermin, pun cermin akan menampilkan sedih pula. Maka ketika Rasulullah SAW sedang menghadapi sakaratul maut, beliau merasakan betapa sakitnya, beratnya sakaratul maut tersebut, sehingga beliau mengatakan, meminta kepada Allah agar jangan ada dari sekian miliar umatnya tersebut merasakan sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut. Biarlah seluruh sakit sakaratul maut tersebut ditanggung oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah azizun 'alaihi ma 'anittum yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita semuanya ini sudah bisa ikut merasakan penderitaan orang lain, kalau ada tetangga orang lain yang merasakan sedih, sakit, kita pun ikut merasakan sedih. Kalau ada orang Islam kecelakaan atau tertimpa musibah, atau bahkan mungkin kebetulan itu adalah orang-orang yang memusuhi kita, maka kita mengatakan, rasakan itu karena perbuatanmu. Nah, ini adalah bentuk tidak merasakan penderitaan orang lain, dan ini bukanlah bagian daripada umat baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, apabila ada seseorang yang mampu tidur dalam keadaan perut yang kenyang, padahal tetangganya mungkin dalam keadaan lapar, bahkan apalagi dia mengetahuinya, maka tidak beriman. Ma'amin nabi man bata syab'an wa jarahu ja'i wa huwa ya'lam. Tidak beriman kepadaku, kata Nabi, orang yang dapat tidur dengan nyenyak sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar dan dia mengetahuinya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, harisun 'alaikum. Rasulullah SAW ini sangat ingin luar biasa umatnya ini melakukan kebaikan-kebaikan. Maka apabila ada di antara umatnya melakukan kebaikan, itu adalah kebahagiaan bagi Rasulullah SAW. Dan apabila ada di antara sekian umatnya itu melakukan dosa, dosa itu adalah linangan air mata bagi Rasulullah SAW. Seakan-akan beliau mengatakan, aku sudah susah payah menjaga kalian, melindungi kalian, mengajari kalian, tapi kalian sendiri justrulah yang menjerumuskan diri kalian melakukan perbuatan-perbuatan dosa.
Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau ada di antara kita sebagai guru-guru yang mewakafkan dirinya supaya murid-muridnya itu menjadi lebih baik, walaupun mungkin dia menerima upah yang tidak besar, honor yang tidak besar, tapi semangatnya, keinginannya untuk menjadikan murid-muridnya itu lebih baik, berarti itu sudah mencontoh sifat Rasulullah SAW. Kalau ada di antara kita orang-orang tua yang mencari nafkah, bersusah payah kesana kemari mencari nafkah hanya demi agar keluarganya, anak-anaknya itu menjadi lebih baik, maka insya Allah itu pun bagian daripada mencontoh Rasulullah SAW. Harisun alaikum. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang-orang yang beriman, Rasulullah SAW berlaku lembut dan penyayang. Begitu besar cinta dan kasih sayang, kerinduan Rasulullah SAW ini kepada umatnya, bahkan termasuk kepada kita semua, umat-umat yang tidak sempat berjumpa dengan beliau, umat-umat yang ada di akhir zaman. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah pernah mengungkapkan rasa rindu dan cintanya teramat dalam kepada kita semua. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada para sahabatnya, "Mata alqa ahbabi, kapan aku dapat berjumpa dengan orang-orang yang aku cintai?" Maka para sahabat heran. Faqala ashabuhu, "Bi abina anta wa ummina." Demi ayah-ayah kami dan ibu kami, awalaysa nahnu bi ahbabaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini orang-orang yang kau cintai ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ahbabi qaumun lam yarawni wa amanu bi wa ana ilaihim bil aswaqi li aktsar la aktsar. Adapun orang-orang yang aku cintai itu adalah suatu kaum yang tidak melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku, dan aku mencintai dan aku lebih kerinduanku kepada mereka lebih besar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar cintanya kepada umatnya. Bahkan di akhirat kelak nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak rela, tidak ridho kiranya ada salah satu di antara umatnya itu yang tersiksa, yang tidak mendapatkan pertolongan dari beliau. Karenanya nanti di akhirat beliau akan menunggu para umatnya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau dapat mengenali umat-umatmu nanti di tengah-tengah jutaan miliaran manusia dari berbagai macam generasi?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan sebuah perumpamaan. Apabila ada seseorang yang memiliki seekor kuda, kuda itu memiliki tanda, kulitnya berwarna putih di wajahnya dan di kakinya berwarna putih, dan kuda itu berada di tengah-tengah kerumunan kuda-kuda yang berwarna hitam legam, maka sangat mudah untuk menemukannya. Jadi hadirin, wudu yang kita lakukan setiap hari itu kelak akan menjadi pertanda bagi Rasulullah SAW untuk menemukan kita, dan insya Allah menjadi pertanda bahwa kita merupakan bagian daripada umat beliau. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sifat-sifat inilah sudah dimiliki oleh Rasulullah SAW. Karena itu tidak tanggung-tanggung rasa kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, sampai Rasulullah SAW itu di situ diberi sifat rahim. Rahim itu sebenarnya aslinya adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun ditempelkan kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah, sifat rahim Rasulullah itu berada di atas rata-rata manusia biasa. Semoga kita dapat mencontoh baginda Rasulullah SAW, mencontoh sifat-sifat mulianya, dan kelak kita menjadi umat yang diakui oleh baginda Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa khillanihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa ihtada bihudahu wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayuhan nas taqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi kursi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikatil muqarrabin wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al lahumma fi wilayatina fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma ja'al Indonesia balda aminah. Allahumma ja'al Indonesia balda aminah. Allahumma ja'al Indonesia balda aminah mutmainnah wa jami'i biladil muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tahfaza aqsana wa an tahfaza filistinana wa an tahfaza ahlana fi Ghazzata ya rabbal alamin. Allahumma inna naj'al fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamihim wa sallit alaihim kalban min kilabika ya jabbar ya qahhar ya muntaqim. Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sihab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wa anshurna alaihim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.